Ternyata benar kata Mbak Mel, di saat kita pasrah, kita serahkan semuanya sama Allah, Allah bakal ngasih pertolongan sama hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Esti yang akhirnya dapat garis 2 setelah bersolawat, rutin bersolawat. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Arnelia. Dan untuk teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian ke WhatsApp aku. Dan aku akan lebih senang lagi kalau teman-teman mau aku telepon untuk aku wawancara. Oke teman-teman, lanjut ya. Aku langsung aja bacain testimoni dari Mbak Esti. Assalamualaikum Mbak Meliza. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Mel. Saya Esti dari Jember, Jatim. Mau kasih testi sholawat nih Mbak Mel. Ya Allah Mbak Mel, banyak keajaiban sholawat yang aku rasain. Dari banyaknya doa yang aku panjatkan, akhirnya doaku yang utama diijabah sama Allah. Alhamdulillah, Masya Allah Mbak Mel, akhirnya aku dikasih garis 2 sama Allah. Alhamdulillah, dahsyat beneran sholawat Mbak Mel. Aku nikah udah 3 bulanan dan selama ini doaku ngarep banget sama Allah dikasih keturunan. Kata teman, kalau emang hamil meskipun belum telat haid tetap positif. Dan aku seminggu yang lalu, aku belum telat. Aku iseng coba tes pack dan hasilnya negatif. Aku positif thinking aja Mbak Mel. Sejak saat itu aku rubah doaku dan aku nggak begitu ngarep banget sama Allah. Kalau dikasih rezeki alhamdulillah, kalau belum juga nggak apa-apa. Jadi aku doanya bener-bener minta ampunan Allah, nggak fokus hasil. Dan ini aku udah seminggu telat haid Mbak Mel. Subuh tadi aku tes akhirnya garis 2. Alhamdulillah Mbak Mel. Ternyata benar kata Mbak Mel, di saat kita pasrah, kita serahkan semuanya sama Allah, Allah bakal ngasih pertolongan sama hambanya. Masya Allah, secepat itu Allah ijabah keinginanku Mbak Mel. Baru semingguan benar-benar pasrah dan yakin dan selalu berbaik sangka sama Allah, sama Allah langsung dikasih garis 2. Masya Allah, itu ingat teman-teman ya, kuncinya adalah pasrah. Masya Allah, alhamdulillah. Aku DM di IG belum dibales dan barusan dapat nomor WA Mbak Mel dari YouTube terbaru, langsung ke WA dan langsung dibales. Kemudian aku tanya kan teman-teman ya, sholawat apa? Kemudian beliau jawab, sholawat Jibril kira-kira udah sebulanan 10.000, 13.000, 15.000, 14.000, 17.000, 18 sampai 19.000, kadang juga 20.000 sholawatnya setiap hari. Masya Allah banget, banyak banget tuh, catat teman-teman ya. Bacanya sholawat Jibril sampai dari mulai 10 sampai 20 ribuan. Naik turun Mbak, tapi harus di atas 10k. Tapi kemarin 2 hari nggak dihitung Mbak, soalnya tasbih digitalku rusak, beli di Shopee, tadi baru nyampe. Kemudian makasih ya Mbak Mel udah bikin semangat terus baca sholawat. Pokoknya video baru di YouTube Mbak Mel aku langsung liatin deh itu. Awal-awal aku baca sholawat, Allah nunjukin keajaibannya ke aku Mbak. Kan aku di Bali ikut suami Mbak. Nah pas aku pulang ke Jawa naik travel, aku nunggunya lama banget. Katanya jemput aku jam 7 pagi, aku nunggu sampai jam 3 sore. Terus pas di penyeberangan aku ditumpangin naik truk Mbak Mel karena belum rapid test sendiri. Ternyata ada hikmah di baliknya. Aku cuma disuruh bayar 300.000 aja, yang lainnya bayar 450 soalnya aku nggak rapid test. Terus pas udah balik ke Bali, kan temanku sebelah kos pada positif COVID Mbak. Kan isolasinya mandiri di kosnya, jadi aku ya main-main ke kosnya. Alhamdulillah diberi kesehatan terus sama Allah, nggak sampai ketularan. Terus ada lagi Mbak, akhir bulan kemarin aku kan vaksin sama temenku. Tempatnya di Polres Mbak. Nah itu kan antrinya banyak banget. Udah daftar, aku tinggal pulang Mbak. Balik lagi, petugasnya lagi istirahat dan antrinya tetap masih banyak. Akhirnya pulang lagi. Terus dikabarin temanku ada tempat vaksin yang cepet, tinggal disuntik aja. Udah nggak antri, langsung cus ke situ deh Mbak. Dan tiba-tiba pas ngambil surat vaksin dikasih voucher Alfa 50.000. Alhamdulillah lumayan Mbak buat belanja. Allah emang ngasih ujian dan kita disuruh berjuang dulu. Dan dibaliknya pasti ada kejutan yang gak disangka-sangka dari Allah. Masya Allah. Terus kemarin-kemarin ini Mbak, kan aku malam-malam lagi pengen bakso. Besoknya suami langsung dikasih frozen bakso 10 bungkus sama bosnya. Masya Allah, alhamdulillah cepet banget. Cepet bener Allah ngasihnya. Baru semalam ngomong besoknya langsung dapat rezeki.
Masya Allah, banyak kejutan ya. Mudah-mudahan bayinya sehat Mbak juga. Masya Allah banget ya. Itu tadi testimoni dari Mbak Esti. Masya Allah banget ya. Iyalah, orang bacanya aja 10.000 setiap hari. 10 sampai 20 ribu itu banyak banget teman-teman ya. Banyak banget. Teman-teman pengen ngerasain keajaiban sholawat yang cepat seperti Mbak Esti? Ayo, bisa nggak bacanya seperti Mbak Esti? 10.000 sampai 20.000 sholawat. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Banyak banget iya, tapi hasilnya juga dahsyat. Cuma dari sini kita bisa ambil pelajaran, bukan cuma di jumlah yang banyak, tetapi di pasrah. Ketika kita pasrah, pertolongan Allah itu datang. Tapi ketika kita masih nungguin hasil, mana nih aku udah baca 10.000, udah baca 20.000, kok nggak ada jawaban dari Allah, kok doa aku belum dikabulin. Nah itu nggak akan dikabul-kabulin. Allah nunggu kita pasrah dulu. Ya teman-teman ya, kita doain mudah-mudahan Mbak Esti dan bayinya diberi kesehatan dan lancar lahir selamat sampai waktunya nanti. Amin. Teman-teman, aku juga sekalian mau membahas tentang ikhlas dan pasrah karena aku udah janji ya kemarin di Instagram sama teman-teman. Gini teman-teman, ikhlas itu adalah tulus hati. Ketika kita mau membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, orang itu bakal ngebales kita. Itu namanya ikhlas. Ikhlas ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah. Ketika kita dicoba, diuji, dikasih musibah sama Allah, banyak yang bilang kan, kamu harus ikhlas, yang tabah ya, yang ikhlas ya. Nah kadang kita mikir, ngomong tuh gampang ikhlas, tapi kan prakteknya susah iya. Gimana sih caranya supaya kita ikhlas? Yang pertama adalah kita terima dulu. Terima kalau kita ternyata belum dikasih pekerjaan. Terima kalau sampai detik ini kita belum dapat jodoh. Terima kalau sampai saat ini kita belum dikasih keturunan. Terima dulu. Ya, terima. Setelah kita terima, kita koreksi diri kita. Apa sih yang salah dalam diri kita sampai kita tuh ngerasain hal seperti ini? Apa sih gitu? Coba dicek sholatnya. Jangan-jangan sholat kita bolong-bolong. Jangan kemudian dicek lagi, jangan-jangan sifat kita masih jelek, jangan-jangan hati kita masih dengki, masih punya banyak penyakit hati. Nah itu dibenerin teman-teman, benerin, deketin Allah. Kemudian ketika kita udah deketin Allah, insya Allah lama-lama kita akan tumbuh rasa ikhlas dalam hati kita. Akhirnya kita bisa ikhlas menerima semua yang terjadi pada hidup kita, gitu ya. Nah caranya gimana? Kita udah mencoba menerima, kita mencoba untuk mengoreksi diri, tapi susah mbak buat ikhlas. Banyakin sholawat aja terus, gak usah dipikirin kapan aku bisa ikhlas, kapan gak usah. Banyakin aja sholawat tiap hari. Fokus ke sholawat sampai kita itu lupa kalau kita tuh lagi punya masalah yang berat yang bikin kita jadi stres segala macam. Baca terus sholawat. Nanti dengan sendirinya teman-teman akan menemukan titik ikhlas dalam diri teman-teman. Kok bisa? Iya, karena ketika kita membaca sholawat, dosa kita perlahan terhapus. Apalagi kalau bisa bacanya banyak kayak Mbak Esti, 10.000, 20.000, 10.000 sehari, 100.000 dosa dihapus sama Allah. Ketika dosa kita terhapus, akhirnya hati kita bersih. Ketika hati kita bersih, masuk deh cahaya Allah. Tadinya Allah mau ngasih pertolongan, memberikan cahayanya nggak bisa karena hati kita terlalu kotor, terlalu banyak dosanya gitu loh teman-teman. Ya, nah kemudian gimana caranya biar pasrah? Tadi kita udah belajar ikhlas. Caranya deketin Allah kan, perbanyak sholawat. Nanti dengan sendirinya kita akan menemukan titik ikhlas. Kemudian kita pasrah. Pasrah itu apa sih? Pasrah itu adalah ketika kita terserah Allah deh. Allah mau ngabulinnya kapan, yang penting aku sudah berusaha deketin Allah, gitu loh. Iya mbak, tapi susah mbak, aku juga maunya pasrah, tapi nggak bisa, kepikiran terus pengen buru-buru dikabulin, soalnya utangnya udah mendesak, soalnya aku udah dikejar-kejar harus bayar utang, gimana aku mau pasrah. Sekarang gini teman-teman ya, pasrah nggak pasrah, itu orang tetap ngejar kita. Mau doanya dikabulin nggak? Kalau mau doanya dikabulin, kita harus pasrah, itu. Kalau kita nggak bisa pasrah, doanya makin lama dikabulinnya. Terus gimana biar bisa pasrah? Balik lagi, deketin Allah. Caranya banyakin sholawat. Loh mbak, deketin Allah bukannya sholat? Iya udah pasti sholat. Tapi bagi orang-orang yang males sholat, udah sholawat dulu. Sholawat, banyakin. Jangan dipikirin kapan hasilnya. Paksa diri untuk nggak mikirin. Ketika kepikiran, fokus lagi. Udah berapa sholawatnya? Baru 5.000, ayo terusin. Udah jam berapa nih? Kejar sampai 20.000 sholawat. Kalau perlu teman-teman duduk diem di mana kayak duduk,
baca sholawat, kejar 20.000 sholawat, 25.000 sholawat. Saking pengen ngejar itu sampai-sampai teman-teman lupa kalau teman-teman lagi ditungguin orang buat bayar utang. Cobain. Ketika teman-teman nyoba, teman-teman akan tahu sendiri jawabannya. Teman-teman dapat pertolongan dari Allah, hati akhirnya pasrah, hati akhirnya ikhlas. Kayak gitu teman-teman. Itulah dahsyatnya sholawat. Itulah beneran deh. Memang dengan istighfar bisa dengan istighfar ya teman-teman ya. Kita memperbanyak baca istighfar pun bisa mengabulkan hajat-hajat kita, membuat hati kita tenang. Tapi kalau istighfar itu kan belum tentu diterima. Dari 1000 istighfar yang kita baca, mungkin yang keterima 1 atau 10 atau ya berapalah ya. Tapi kalau sholawat, kita baca 1000 sholawat, 1000-1000-nya diterima sama Allah. 1000-1000-nya dapat balasan 10 kali lipat. 1000 sholawat yang kita baca dapat 10.000 ampunan dosa dan 10.000 rahmat dari Allah. Jadi satu jawabannya, siapapun teman-teman yang kepengen doanya dikabulin, baca sholawat. Terus kalau mau dikabulin gak cuma baca sholawat, kuncinya 4, yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah. Nah di pasrah ini bingung, Mbak aku pengen pasrah tapi gak bisa. Gampang, banyakin baca sholawat. Jadi gak usah mikirin yang lain-lain, kasih target ke diri sendiri ya, kasih target. Ini kan cara ya, jadi teman-teman jangan lagi mikir Mbak dalilnya mana gitu. Ini kan cara yang udah dijalanin sama aku sendiri dan teman-teman yang lain. Kita udah jalanin, kita udah praktekin, kita udah rasain hasilnya seperti apa. Kita membuat target dalam diri kita sendiri, baca sholawat ya. Nggak ada dalil dan nggak ada dalil-dalilnya untuk harus baca sekian puluh ribu, nggak ada. Intinya kita disuruh baca sholawat sebanyak-banyaknya ya. Jadi nggak ada patokan teman-teman, kalau sanggup 100.000 sholawat sehari monggo gitu ya. Nah maksud aku kita bikin target 20.000 sholawat, 25.000 sholawat supaya apa? Supaya kita udah nggak mikirin lagi tuh orang yang mau datang lagi, udah nggak mikirin lagi tuh keinginan-keinginan kita, saking kita sibuknya hari-hari sama sholawat sampai-sampai istilahnya jadi mabok sholawat lah gitu loh ya teman-teman ya. Jangan berhenti mulut kita, komat kamit hati kita mengingat sholawat sebelum tercapai target 25.000. Shollallahu ala Muhammad. Kok shollallahu ala Muhammad? Boleh nggak Allahumma sholli ala Muhammad? Boleh. Kenapa shollallahu ala Muhammad? Karena itulah sholawat yang paling pendek. Jadi kalau kita bacanya banyak, insya Allah kekejar gitu loh. Tapi kalau teman-teman mau bacanya yang lain, sholawat yang lain ya boleh. Semua sholawat sama, nggak ada sholawat yang lebih bagus gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa di-share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan doain ya teman-teman supaya buku aku cepetan launchingnya, sebentar lagi sih. Doain semoga bukunya bermanfaat, berkah, dan jangan lupa nanti dibeli bukunya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.